Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sansan Darajat, salah satu mahasiswa STAI Darut Tauhid. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan memaparkan salah satu mata kuliah fikih muamalah, akad jual beli. Jual beli bejana emas, patung, dan alat permainan. Hukum jual beli yang terbuat dari emas, bejana yang dihiasi emas, dan pengguna bejana dari emas. Hukum asal bejana adalah halal dan mubah. Tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Oleh karena itu, semua bejana baik dari besi, tembaga, kuningan, dan lain-lainnya halal dan mubah digunakan kecuali yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bejana yang diharamkan penggunaannya untuk makan dan minum adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dalam Islam, hukum jual beli dan penggunaan bejana yang dihiasi emas atau yang terbuat dari emas merupakan permasalahan yang telah dibahas oleh para ulama dari 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menurut mazhab Hanafi, penggunaan bejana yang terbuat dari emas murni untuk makan dan minum hukumnya adalah haram. Namun jika hanya dihiasi emas, hukumnya makruh, asalkan tidak digunakan secara berlebihan atau untuk tujuan pamer. Menurut mazhab Maliki juga mengharamkan penggunaan bejana dari emas murni untuk makan dan minum, tetapi membolehkan penggunaannya dalam keperluan lain seperti penyimpanan barang atau parfum. Bejana yang hanya dihiasi emas diperbolehkan selama hiasannya tidak mengganggu penggunaannya. Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan bejana emas dan perak secara mutlak diharamkan, baik yang murni maupun yang dihiasi emas, berdasarkan hadis Nabi yang melarang penggunaannya. Mazhab Hambali juga mengharamkan penggunaan bejana emas murni untuk makan dan minum, tetapi membolehkan jual belinya jika digunakan untuk tujuan yang tidak diharamkan, seperti mahar atau hadiah. Bejana yang hanya dihiasi emas diperbolehkan jika kadar emasnya sedikit dan tidak mendominasi bentuk bejana. Berdasarkan pendapat dari keempat mazhab, dapat disimpulkan bahwa jual beli bejana emas diperbolehkan. Namun, penggunaan bejana untuk makan dan minum adalah haram. Terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan bejana emas untuk tujuan lain. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan penggunaan bejana emas untuk tujuan lain selama tidak berlebihan dan tidak menimbulkan kesombongan. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali melarangnya karena dianggap sebagai bentuk kemewahan yang tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Bejana yang dihiasi emas diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i selama tidak digunakan untuk makan dan minum, sementara mazhab Maliki dan Hambali melarangnya.
Dalam Islam, hukum jual beli patung dan gambar. Dalam Islam, hukum jual beli patung dan gambar menjadi perbincangan di kalangan ulama karena berkaitan erat dengan prinsip tauhid dan larangan terhadap unsur kesyirikan. 4 mazhab ulama dalam fikih Islam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum jual beli patung dan gambar, tergantung pada bentuk, tujuan penggunaan, dan potensi pemakaiannya dan potensi terhadap ajaran Islamnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup secara sempurna hukumnya haram karena dapat menjerumuskan kepada syirik. Namun, jika patung tersebut tidak memiliki bentuk sempurna atau tidak menyerupai makhluk hidup secara utuh, maka diperbolehkan. Sementara itu, gambar 2 dimensi boleh diperjualbelikan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Mazhab Maliki juga mengharamkan jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup jika dikhawatirkan digunakan untuk penyembahan atau tujuan yang bertentangan dengan akidah Islam. Namun, jika patung tersebut digunakan sebagai mainan anak-anak atau dekorasi tanpa ada unsur penyembahan, maka hukumnya makruh, bukan haram. Sedangkan gambar 2 dimensi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang lebih ketat. Jual beli patung yang berbentuk makhluk hidup secara utuh diharamkan secara mutlak, meskipun hanya untuk hiasan. Namun, gambar 2 dimensi masih diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kesyirikan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Mazhab Hanafi sejalan dengan mazhab Syafi'i dalam mengharamkan jual beli patung secara mutlak, baik untuk hiasan maupun tujuan lain. Namun, jika patung tersebut tidak berbentuk makhluk bernyawa atau hanya sebatas mainan anak-anak, maka hukumnya boleh diperjualbelikan. Mayoritas ulama dari 4 mazhab mengharamkan jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup secara sempurna karena dikhawatirkan menjerumuskan kepada penyembahan berhala. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai patung yang tidak sempurna dan gambar 2 dimensi. Karena itu, dianjurkan untuk berhati-hati dalam memperjualbelikan patung serta gambar agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum jual beli alat permainan seperti dadu dan catur. Mazhab Hanafi mengharamkan permainan dadu karena berdasarkan hadis yang sangat keras terhadapnya. Oleh karena itu, jual beli dadu juga diharamkan, sedangkan permainan catur diperbolehkan jika tidak melalaikan kewajiban ibadah dan tidak mengandung unsur judi. Dalam mazhab Maliki, permainan dadu dihukumi haram karena berkaitan dengan perjudian, sehingga jual belinya juga diharamkan. Sedangkan permainan catur dibolehkan jika dimainkan dengan niat untuk melatih kecerdasan dan strategi.
bukan untuk berjudi atau mengabaikan kewajiban agama. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang ketat terhadap permainan dadu dan catur. Dadu dihukumi haram secara mutlak karena hadis yang melarangnya, sehingga jual belinya juga haram. Adapun catur, para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya memperbolehkan karena syarat tidak melalaikan kewajiban ibadah. Mazhab Hambali mengharamkan permainan dadu berdasarkan hadis yang menyebutkan ancaman bagi pemainnya. Sedangkan catur juga dilarang jika melalaikan kewajiban atau menyerupai judi. Oleh karena itu, jual beli dadu diharamkan, sementara jual beli catur masih diperdebatkan, tergantung pada tujuan penggunaannya. Jual beli alat permainan seperti dadu diharamkan karena adanya larangan yang jelas dalam hadis. Sementara itu, hukum jual beli catur masih menjadi perbedaan pendapat. Jika dimainkan untuk melatih kecerdasan dan tidak melalaikan kewajiban agama, maka diperbolehkan menurut sebagian ulama. Fatwa MUI mengenai jual beli alat permainan dan hadiah. Yang pertama, hukum jual beli alat permainan. MUI menetapkan bahwa permainan yang digunakan untuk perjudian seperti kartu, remi, dadu, dan permainan taruhan lainnya hukumnya haram untuk diperjualbelikan karena termasuk dalam kategori maisir, perjudian yang dilarang dalam Islam. Permainan yang memiliki manfaat edukatif dan tidak melalaikan kewajiban agama diperbolehkan dengan syarat tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, hukum hadiah dalam permainan MUI mengharamkan hadiah yang diperoleh melalui sistem perjudian seperti lotre atau undian berbayar. Hadiah yang diberikan sebagai bentuk apresiasi tanpa unsur perjudian diperbolehkan, seperti hadiah dalam kompetisi yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Fatwa MUI ini yang ada 3. 1. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang perjudian dalam perspektif Islam. Fatwa yang kedua ada Fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 tentang jual beli barang haram dan manfaatnya. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2023 tentang hukum keberuntungan dalam promosi penjualan. Berdasarkan fatwa MUI dan dalil-dalil syariat, dapat disimpulkan bahwa jual beli alat permainan dalam Islam tergantung pada tujuan penggunaannya. Jika permainannya tersebut mengandung unsur perjudian atau melalaikan kewajiban agama, maka hukumnya haram. Namun jika permainan tersebut bersifat edukatif dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah, di mana hadiah yang diberikan dalam konteks perjudian hukumnya haram. Sedangkan hadiah yang diberikan dalam bentuk apresiasi tanpa unsur taruhan diperbolehkan. Demikian pemaparannya. Semoga bermanfaat.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.